rasanya berjumpa kembali dengan saya, Catherine, dalam Bincang-Bincang Politik. Dan pada hari ini saya telah kedatangan seorang narasumber yang sungguh sangat luar biasa dan sangat menginspiratif. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat Kalimantan dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada saat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 dan 2009. Ya, beliau adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. HC Dr. Andes Taufik Effendi MBA. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Iya Pak, Bapak pernah menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi 2 DPR RI Pak. Betul. Menurut Bapak bagaimana dengan tanggapan perpolitikan di Indonesia saat ini Pak? Bicara politik Indonesia, sebetulnya kita kehilangan satu kata saja. Ya. Ada kata-kata itu kita bisa ketemukan, dan kita bisa artikan, yaitu satu kata peran. Peran ya Pak? Jadi semua orang paham betul akan tugas pokoknya. Semua orang paham betul akan, apalagi wewenangnya pasti tahu. Paham betul akan fungsinya. Tapi perannya yang tidak tahu. Padahal tugas pokok, fungsi, wewenang itu hanya menghasilkan output. Sesuatu yang formal, sesuatu yang normatif, yang hanya bisa dibaca, tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan laporan, bukan, tapi peran. Peran adalah yang namanya outcome, bukan output. Sesuatu yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah ini yang pemerintahan kita. Mereka hebat-hebat, tapi di sini kurangnya. Karena begini, peran itu lahir dari suatu skenario besar. Untuk apa kita jadi anggota dewan? Untuk apa kita jadi politisi? Untuk apa kita jadi menteri? Untuk apa kita jadi karyawan? Harus dalam satu peran, satu framework yang besar. Itu yang kurang di politik Indonesia. Karena itu tidak mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selalu timbul kegelisahan, rasa tidak puas dari masyarakat. Itu sebabnya. Jadi kurangnya adanya kesadaran akan peranan yang dimiliki ya Pak ya? Betul. Sehingga walaupun tiap orang menjalankan peran karena tidak menjalankan, jadi tidak ada artinya ya Pak ya? Betul, karena begini. Peran itu tertulis dengan jelas pada Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kalau kita baca alinea 4 Undang-Undang Dasar 45. Maka disusunlah negara ini untuk. Jadi negara ini untuk apa? Situ. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, mensejahterakan rakyat. Tiga, ikut serta perdamaian dunia. Jadi apapun profesi kita, wartawan ke, dunia usaha ke, guru ke, tiga ini harus dikerjakan. Bagaimana rakyat menjadi lebih cerdas, mendapat lebih sejahtera, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu kita lakukan. Jadi apapun dilakukan oleh anggota dewan untuk itu, bukan untuk saling berantem masing-masing saja, bukan hanya untuk politik. Itu masalahnya. Oke Pak. Dan kemudian menurut tanggapan Bapak sendiri, bagaimana agar setiap pemimpin kita ini menyadari bahwa akan peranan-peranannya itu Pak? Begini, saya beri contoh yang sederhana saja. Kalau kita mengaku tukang mebel, kita bikin kursi. Ini loh kursi buatan saya, ini output. Setelah kursi didudukin, enak duduknya, itu outcome. Oh enak kursi ini. Tapi kalau didudukin kursi roboh, ini bukan tukang mebel, ini pelawak ini. Iya Pak. Begitu juga politisi. Ya. Apa hasil yang dicapai oleh dia? Ada nggak orang datang, apakah dia punya konsep dalam pikirannya? Nggak mungkin orang datang ke dewan, saya berasa umumnya datang ke dewan, datang ke sidang, belum bawa apa-apa. Harusnya membawa satu konsep, itu yang akan dibahas. Jadi punya konsep. Bagaimana dengan konsep Bapak sendiri nih selama berkecimpung dalam dunia politik ini Pak? Begini, saya melihat seperti tadi saya katakan kita kurang akan peran. Ya. Kita melihat langkah-langkah kita ini harus membuat bahwa rakyat itu menjadi lebih cerdas. Itu tergantung dari tugas kita. Kalau tugas kita misalnya jadi anggota dewan, kita punya wewenang di bidang pengawasan. Ya, Pak. Lakukan itu.
pengawasan yang dalam rangka untuk kecerdasan. Kita bisa berubah undang-undang dalam bidang legislasi. Undang-undang ini yang bisa mendorong kemajuan, bukan undang-undang. Coba kita perhatikan dalam undang-undang perdagangan, undang-undang mendirikan PT, undang-undang gangguan kita itu tahun 18 sekian masih ada. Ini yang menghambat bangsa ini. Justru itu saya melihat di bangsa ini segalanya ada, kecuali yang diperlukan nggak ada. Oh gitu ya Pak ya? Jadi kayak orang punya buku banyak di rumahnya penuh buku. Oh segala macam buku ada, Benar, Pak. kecuali buku yang diperlukan nggak ada. Itu bangsa itu begini. Jadi kan nggak ada manfaatnya. Jadi tidak memberi manfaat yang maksimal. Itu saya lihat. Karena itu sebenarnya saya tuh sudah pengen berhenti lah di bidang politik ini, lelah kan. Iya Pak. Saya pikir inilah periode saya terakhir jadi anggota dewan. Saya sudah anggota dewan, wakil ketua komisi, kurang apa lagi? Iya Pak. Saya ingin Benar. selesai ini, saya akan selesai. Saya akan tutup buku. Peribarat petinju akan menggantung sarung tinjunya. Sampai saya ketemu dengan Pak Prabowo. Oh gitu ya, bagaimana Pak ceritanya? Ketemu di Kalimantan, waktu pelantikan Gerindra Kalimantan, saya kebetulan hadir. Diundang oleh teman-teman di sana. Saya mendengarkan pidato beliau, sangat inspiratif, sangat bersemangat membangun bangsa ini. Dan satu hal yang menarik, sangat ingin untuk berubah. Perubahan, membawa perubahan Iya. lagi ya Pak ya? Tanpa perubahan nggak bisa. Dan satu hal yang menarik, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nggak mungkin berubah. Bangsa ini tidak akan maju-maju kalau tidak mau berubah. Berubah dalam hal ini perubahan mindset. Perubahan mindset itu perubahan cara berpikir. Pikir ya Pak. Dan kemudian perubahan dalam budaya bangsa ini. Kultural set. Supaya kita bisa maju setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Setara dengan bangsa lain sehingga Indonesia menjadi lebih maju lagi ya Pak ya? Bayangkan, Indonesia ini sepotong surga yang ada di dunia. Indonesia sepotong surga yang ada di Indonesia. Kok miskin? Kok kalah dengan bangsa Jepang yang batu-batu 80% nggak bisa ditanami. 80% nggak bisa tanami. Nggak ada tambang batu bara, nggak ada tambang uranium, nggak ada tambang emas. Benar sekali Pak. Kok bisa jadi negara terkaya nomor 2 di dunia? How? Iya. Coba lihat Swiss. Tidak menanam sebatang pohon coklat pun. Benar Pak. Tapi menjadi negara pengekspor coklat terbesar di dunia. Wah, kenapa? Ini yang menggelitik saya. Jadi Satu tanda hal tanya lagi yang besar ya, Pak, ya? lebih menggelitik saya, yaitu saya membaca sejarah Nusantara ini. Oke. Dari ujung ke ujung, negara kita lemah sekali. Iya. Baik Pak, kita tahan dulu perbincangan kita. Masih banyak loh ini. Iya Pak. Karena kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah jeda iklan berikut ini. Lanjut. Tetap di Bincang-Bincang Politik.